1949 itu tidak masuk wilayah-wilayah yang disebut hari ini Nusantara itu dari Sabang sampai Merauke. Itu penipuan yang dilakukan oleh Soekarno terhadap tokoh-tokoh zaman 45 itu, ditipu secara muslihat, secara tidak berperang, karena Soekarno tidak berperang. Dia melakukan peran ganda dia. Sebagai antek daripada Yahudi Amerika, antek daripada Belanda sendiri, untuk mengelabui kerajaan-kerajaan, khususnya kerajaan Islam yang ada di Nusantara, untuk mengakui Indonesia. Karena Indonesia terdiri dari bangsa-bangsa yang ada di Nusantara. Ini mesti diakui oleh anak bangsa yang ada hidup hari ini. 80 tahun belum selesai persoalan ketimpangan sosial, kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, termasuk ketahanan ekonomi dan ketahanan Indonesia itu sendiri. Maka saya dengar di bawah tadi, Jawa sendiri pun menjadi TKW. Zaman Belanda aja, Belanda bukan TKW. Jadi, kalau orang Jawa hari ini mempertahankan Indonesia, sama aja dia menghina dia sendiri. Karena Jawa sendiri kan dihina oleh sistem Indonesia. Dijadikan TKW, dijadikan transmigrasi, dijadikan TKI yang laki-laki, yang perempuan jadi TKW kan? Di mana? Di mana harga diri satu bangsa ketika bangsa itu bukan dijajah, tetapi menjadi pembantu di rumah orang, di rumah Cina, di Malaysia, di Saudi Arabia, di mana-mana. Jadi kita wajib bangkit semua bangsa-bangsa yang ada di Nusantara atas penipuan Soekarno untuk kembali ke bangsa aslinya masing-masing. Karena jauh sebelum Belanda datang ke Nusantara itu, sekalipun Jawa dijajah 350 tahun, tapi tidak sesadis hari ini. Di Aceh itu banyak pengorbanan bangsa Aceh, baik nyawanya, darahnya, hartanya, semuanya. Malah dikorbankan akidah orang Aceh itu sendiri. Dihilangkan negara Islam Aceh demi kepentingan Indonesia di Aceh. Begitu juga orang Papua. Hari ini yang cukup bahagia orang Timur Leste, tidak ada lagi pelanggaran HAM. Karena tidak ada TNI di sana. Tidak ada pelanggaran HAM di Aceh hari ini. Sekalipun pelanggaran HAM bukan berarti pelanggaran HAM harus dibunuh oleh TNI. Tapi dengan menderita bangsa Aceh harus lari dari Aceh mencari sesuap nasi ke Malaysia. Menjadi migran di Malaysia. Menjadi migran di Jawa. Menjadi migran di Medan. Itu bangsa Aceh sudah kehilangan hak asasinya. Yang disebut hak asasi itu ruang lingkupnya besar. Pertama, dia bebas hidup di tanahnya sendiri. Bebas menghirup segala kehidupannya di tanahnya sendiri. Tidak ditindas. Tidak semuanya harus dikangkang, dikurung, disandra. Hari ini orang Aceh termasuk penjara terbesar di dunia ada di Aceh. Karena orang Aceh disandra. Hari ini lagi alasan Indonesia batalion teritorial, dibilang nggak ada istilah batalion teritorial. Batalion ya batalion, itu infanteri. Belajar tentara, kalau nggak kita jelaskan, nanti bisa kita diskusikan. Jangan dibohong-bohongi. Masa ada istilah batalion pertanian? Masa tentara harus bertani? Bukan tentara namanya. Bilang aja transmigrasi. Petani dia cocok tanam ubi, tanam singkong, tanam ini dan ini pembohongan dan penipuan yang dilakukan oleh Soekarno. Jangan sempat ditiru oleh cucu-cucunya Soekarno. Jadi nanti jadi bangsa-bangsa yang tidak bermoral. Jadi cobalah berpikir akal sehat. Sistem yang dikelola selama 8 tahun tidak pernah mensejahterakan orang. Yang disejahterakan cuma 2% dari orang-orang kapital yang disebut oligarki. Hari ini di Indonesia yang berkuasa oligarki ekonomi yang disebut yang disebut para intelektual, itu juga intelektual oligarki, termasuk oligarki kapitalis. Apakah Sembilan Naga atau siapa? Undang-undang pun bisa dibeli. Jadi poinnya, dilakukan oleh badan-badan dunia khususnya di PBB yang pusatnya di New York, pusat PBB, pada tanggal 21 April kemarin hingga 3 Mei atau 2 Mei
Itu membuktikan bahwa dunia internasional masih sangat mencintai bangsa asli. Indonesia bukan bangsa asli, dia bangsa baru, menamakan bangsa Indonesia. Tetapi kalau orang kita smart, clever atau jenius, nggak mungkin ada bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia terdiri dari bangsa Aceh. Itu Aceh-Aceh yang mengakui Indonesia. Tapi di Aceh masih ada perlawanan. Begitu jadi Papua, begitu jadi Maluku. Dan orang-orang Madura sendiri harus bangkit sebenarnya. Orang-orang Jawa sendiri harus bangkit. Jangan menjadi korban sistem penipuan Soekarno. Apa yang terjadi di Sambit hari itu, di Sambas, di Kalimantan Barat, ketika ada peperangan antara Dayak dengan orang Madura atau Jawa dari Pulau Jawa. Kenapa harus dibunuh? Nah, ini kan pembuktian bahwa Indonesia tidak bisa menjaga sistem keamanan manusia, sistem keamanan kesejahteraan, sistem keamanan ekonomi, apalagi yang disebut dengan teritorial Sabang sampai Merauke. Landasannya dia tidak ada. Penyerahan kekuasaan RIS itu tidak masuk Aceh, tidak masuk orang Kalimantan, nggak ada itu. Nah, ini perlu diluruskan dan saya berharap bangsa-bangsa seluruh Nusantara ini harus bangkit. Jangan sempat sistem Soekarno yang menipu bangsa-bangsa jauh sebelumnya ini dikekalkan menjadi tahun emas 100 tahun Indonesia. Ini 100 tahun bukan tahun emas nanti. Tahun Maret. Coba bayangkan hari ini. Dengan ijazah palsu aja bisa jadi kegaduhan. Kegaduhan politik, kegaduhan kekuasaan, kegaduhan para penjabat yang korupsi, yang koruptor. Belum semua BNN rugi, sebelum semuanya dikorop dengan mental korup. Jadi tentara sendiri pun yang dikirim ke Aceh belum tahu dia apa tugasnya di Aceh. Karena di Aceh nggak ada perang. Masalah aspirasi, inspirasi masyarakat yang untuk menceritakan kemerdekaan Aceh itu hak bangsa Aceh. Itu hak tanah leluhurnya yang diperjuangkan. Bukan orang Aceh merampok tanah orang. Begitu juga orang Papua. Tidak pernah orang Papua bilang merdeka di Pulau Jawa. Tapi sudah ada orang Jawa yang bilang merdeka di tanah Papua. Itu legalitasnya apa? Karena ada tentara, karena ada senjata, baru dibilang RI, baru dibilang NKRI. Masa mentang-mentang punya senjata, gampang kali negara superpower Amerika bisa merampok negara-negara kecil. Nggak bisa dong. Jadi coba buka matamu, coba buka hatimu. Apa yang disebut Indonesia? Dasar legalitasnya apa? Wilayahnya nggak ada, itu wilayah Belanda. Oke, hukumnya nggak ada, KUHP Belanda. Pancasila itu hasil karya cipta Soekarno dalam bentuk budaya dia. Apalagi sekarang bukan disebut ideologi itu. Hanya sebatas falsafah. Bukan dasar hukum lagi dia. Apa yang dipertentangkan hari ini? Sebaiknya harus sadar bahwa yang disebut apakah tokoh politik Indonesia, apakah jargon-jargon politik, sebenarnya harus mengembalikan. Bila perlu Indonesia harus bubar sebelum dinyatakan dunia bubar. Mengembalikan ad-daulah atau kerajaan-kerajaan sebelumnya itu kepada bangsa asli. Seperti kejadian Perang Dunia Kedua setelah Jerman keluar dari seluruh Eropa Barat, Inggris merdeka sendiri, Prancis merdeka kembali ke pemerintah Prancis, Belanda kembali, semua Eropa Barat 27 negara kembali seperti biasa. Kenapa di Indonesia Belanda lari diganti dengan nama Indonesia tapi kelakuannya seperti Belanda? Sementara bangsa-bangsa asli yang dianektesi, dirampok oleh sistem Indonesia hari ini oleh tokoh yang disebut dengan Soekarno, ini kan menjadi malapetaka manusia. Kenapa lagi ditakuti dengan mesin pembunuh, dengan TNI sebagai Alguju Indonesia? Berapa banyak orang sekarang korban gara-gara Indonesia, gara-gara Indonesia, demokrasi Indonesia? Apakah dengan demokrasi Indonesia harus bunuh orang? Harus bunuh bangsa Islam Aceh? Harus bunuh bangsa Kristen di Papua tiap hari? Jadi membentuk negara itu harus membunuh. Nah, agama apa yang dianut oleh petinggi Indonesia hari ini? Karena di dalam agama tidak boleh membunuh. Hukum humaniter aja secara konvensional hukum dunia, apakah konvenan PBB, apakah resolusi PBB, apakah konvensi Geneva, tidak boleh orang dibunuh. Jangankan dibunuh, dihina aja nggak boleh, rasis nggak boleh.
Nah, ini mesti dipikir-pikir. Ini semua anak muda harus bangkit untuk mengevaluasi 80 tahun Indonesia ada apa dengan Indonesia. Kenapa masih hidupnya morat-marit, masih merajalela, pengangguran merajalela. Orang pabrik ditutup di mana-mana. Kepercayaan rakyat dengan pemerintah tidak ada. Pemerintah malah bukan melindungi rakyatnya, bukan melindungi negaranya, malah menjadi penjajah kepada rakyatnya sendiri. Kemiskinan para penjabat Indonesia 50 miliar. Kekayaan rakyat Indonesia cuma 2.500 rupiah. Itu kalau ada. Apalagi petani di kampung. Suatu hari mungkin 50.000 nggak dapat. Tapi kemiskinan, ini bahasa personifikasi ya. Ngejek. Kemiskinan anggota DPR RI 50 miliar. Kekayaan petani 10.000 satu hari. Itu kalau ada, apalagi pemulung sudah merajalela. Apanya yang dibanggakan? Coba kita buka diskusi sekarang. Kalau memang 80 tahun ini menjahanamkan sistem kehidupan manusia, seperti Yugoslavia bubar dia, seperti Uni Soviet bubar dia, apa yang dipertahankan? Mari kita buka pintu hati manusia yang berhati nurani. Jangan gara-gara Indonesia kita bunuh manusia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bangkit semua bangsa-bangsa yang berada di Nusantara. Jangan gara-gara bekas jajahan Belanda dijadikan dasar yang tidak jelas dan tidak memiliki legalitas, tidak memiliki legal standing, sehingga terjeramah ke dalam penipuan besar Soekarno. Mari kita buka mata kita sebagai manusia, sebagai insan Allah, sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad.